Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kelas 2A dan kelas 2B dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pelajaran menghafal hadis. Insyaallah hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-13 ya. Tentang keutamaan akhlak yang mulia ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita murojaah hadis yang ke-12 ya, maksud Pak Guru. Hadis yang ke-12 kemarin ada kesalahan dalam video. Nah, hari ini Pak Guru akan perbaiki kesalahan tersebut. Ya alhamdulillah kemarin setorannya sudah bagus-bagus ya. Sudah ada perbaikan. Tapi Pak Guru akan mencoba untuk memperbaiki, merevisi kesalahan yang kemarin ya. Kita merujuk hadis yang ke-12 ya. Tapi anak-anakku sebelumnya Pak Guru ingatkan jangan lupa menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu ya, agar ilmu kita menjadi berkah. Mau kan ilmunya berkah, mendapatkan keberkahan, insyaallah juga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya ikhlas dan bersungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan jika kita sudah ikhlas, bersungguh-sungguh menghafal, insyaallah Allah akan berikan kemudahan untuk kita. Baik, anak-anakku siap, pakaiannya rapi ya. Ya, duduk yang rapi, memakai peci ya. Kemudian yang perempuan nutup aurat semuanya. Bismillah. Murojaah hadis yang ke-12. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Sekali lagi, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Artinya, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan ditatap Allah di hari kiamat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Muttafaq alaih. Ya, muttafaq alaih ya, sama dengan berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, disingkat menjadi muttafaq alaih. Sekarang kita simak makna hadis yang ke-12 ya. Menjulurkan pakaian adalah sikap tercela, termasuk tanda kesombongan, dan Allah tidak mencintai orang yang sombong. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Luqman ayat 18. Kemudian menjulurkan pakaian termasuk perbuatan yang terlarang, apalagi jika ditambah kesombongan maka semakin dilarang. Olehnya sederhanakanlah pakaian kita, sesuaikan dengan aturan agama dan adab kesopanan, tidak menampakkan aurat dan tidak berlebihan dalam hiasan dan ukuran. Demikian makna hadis yang ke-12 ya nak. Sekarang kita lanjut ke hafalan hadis yang ke-13. Hafalan hadis. Al-hadisu as-salisu asyara. Hadis ke-13. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil
qaimi atau darajatas shaimil qaim. Boleh. Ya. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Hadis ini berkaitan dengan keutamaan akhlak yang mulia. Ya. Sekali lagi kita baca, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Sekarang kita hafalkan sedikit demi sedikit ya. Siap ya. Innal mu'mina la yudriku. 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 Anak-anakku diikuti ya. Innal mu'mina la yudriku. 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 Sekarang kita gabungkan dengan lanjutkan dengan kalimat yang selanjutnya ya. Bihusni khuluqihi. Bihusni khuluqihi. Bihusni khuluqihi. Bihusni khuluqihi. Bihusni khuluqihi. Bihusni khuluqihi. Anak-anak ikuti ya. Bihusni khuluqihi. Bihusni khuluqihi. Bihusni khuluqihi. Sekarang jika sudah hafal, coba kita gabungkan dengan kalimat yang pertama tadi ya. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi. 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 Anak-anak ikuti ya di rumah. Kita akan mengulang-ulang lagi. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke kalimat yang selanjutnya ya. Jika sudah hafal kita lanjutkan. Kalimat selanjutnya, darajatas shaimil qaimi. Anak-anak ikuti ya. Darajatas shaimil qaimi. 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 Anak-anakku ini dihafalkan, diulang-ulang sampai hafal. Sekali lagi kita bacakan ya. Darajatas shaimil qaimi. Darajatas shaimil qaimi. Nah, jika sudah hafal kita gabungkan dengan kalimat yang pertama tadi. Bersiap ya. Kita dengarkan. Kita simak. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi.
Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Anak-anak di rumah diikuti ya. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Ikuti lagi. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Lagi. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Baik anak-anakku, sekarang kita akan hafalkan artinya ya. Anak-anakku, perhatikan baik-baik, kita lanjut menghafal artinya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Mudah ya. Sekali lagi dengarkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Perhatikan anak-anakku, diikuti bersama-sama. Sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Mudah ya. Sekali lagi, sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Mudah ya. Coba sekali lagi kita baca bersama-sama. Sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Sekarang kita gabungkan dengan yang pertama tadi ya. Baik, kita gabungkan matan dengan artinya ya. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Anak-anak dengarkan bersama-sama, baca bersama-sama. Sesungguhnya seorang mukmin, akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Sekali lagi diikuti ya. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha
berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akhlak terpujinya akan mendahului derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian anak-anakku yang soleh dan soleha, bunyi hadis yang ke-13 ini. Mohon dihafalkan ya, insya Allah di Sabtu pagi seperti biasa untuk disetorkan ya, agar bisa disetorkan dengan baik dan benar dan lancar ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa dihafalkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kesalahan, tentunya datangnya dari syaitan dan dari Pak Guru. Ya, apabila benar, maka semata-mata hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan lupa dihafalkan ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.